Halo semuanya, perkenalkan saya Felicia Lavistoyofil dari kelompok 6. Saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai kreativitas. Kepada pemateri-pemateri, saya persilakan kesempatannya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Christine Yustianiga. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian kreativitas. Kreativitas merupakan salah satu aspek dari kualitas manusia yang saat ini sedang berperan penting di dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan yang kompleks. Sebab dengan kreativitas, manusia akan memiliki kemampuan adaptasi, kreatif, dan kepiawaian yang imajinatif, sehingga manusia akan mampu mencari penyelesaian masalah dengan cara yang baru di dalam mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, yakni akan terus bergerak ke arah kemajuan untuk tidak hanyut dan tenggelam dalam persaingan antar bangsa dan negara, terutama di dalam era globalisasi ini. Kreativitas di dalam pendidikan yaitu bila siswa mengerti suatu cara di luar kebiasaannya dan tetap tenang untuk menyelesaikan masalah di dalam kelompoknya. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dela Delita Meto. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan berpikir lancar. Nah, apa sih itu kemampuan berpikir lancar? Nah, jadi kemampuan berpikir lancar itu merupakan kemampuan di mana untuk melahirkan banyaknya ide dan gagasan dan mengemukakan banyaknya cara untuk melakukan berbagai hal serta mencari banyak kemungkinan alternatif, jawaban dan penyelesaian masalah. Nah, lalu bagaimana nih dengan ciri-ciri kemampuan berpikir lancar? Nah, untuk ciri-ciri kemampuan berpikir lancar, yang pertama itu satu, untuk mencetuskan banyak gagasan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, untuk memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. Dan yang ketiga, bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak daripada yang lain. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desnia Putri Zulfikar. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kemampuan berpikir luas atau fleksibel. Yaitu, kemampuan berpikir luas atau fleksibel merupakan kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam mengatasi persoalan. Orang yang kreatif adalah orang yang kreatif dalam berpikir. Mereka dapat dengan mudah meninggalkan cara berpikir yang lama dan menggantikan dengan cara berpikir yang baru. Menurut Prasetyo, berpikir luas atau flexible thinking merupakan ketika seseorang yang mampu memikirkan lebih dari satu ide dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Disyenari Nutali Albertimone. Saya akan menjelaskan tentang kemampuan berpikir original atau originality. Kemampuan berpikir original merupakan kemampuan untuk melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan dan membuat kombinasi-kombinasi yang sifatnya baru dan unik, menggunakan cara yang tidak rajin dalam mengungkapkan diri, dan mampu mencari berbagai kemungkinan pemecahan masalah dengan cara-cara yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Edo Donosina akan membawakan materi berikutnya tentang kemampuan menilai. Kemampuan menilai merupakan kemampuan untuk membuat penilaian sendiri dan menentukan apakah suatu pertanyaan benar atau suatu tindakan itu bijaksana, serta tidak hanya mencetuskan gagasan saja tetapi juga melaksanakannya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Arlita Wulu. Saya akan membawakan materi tentang kemampuan memperinci atau elaboration. Kemampuan memperinci atau elaboration merupakan kemampuan untuk memperkaya dan mengembangkan suatu ide, gagasan, produk, dan kemampuan untuk memperinci suatu objek, gagasan, dan situasi sehingga tidak hanya menjadi lebih baik tetapi menjadi lebih menarik. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ervin Paulus. Di sini saya akan membawa materi tentang sifat menghargai. Sifat menghargai merupakan kemampuan untuk menghargai bimbingan dan pengarahan dalam hidup, menghargai pendapat, kemampuan, dan bakat-bakat diri sendiri yang sedang berkembang. Contohnya, menghargai diri sendiri, merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, melakukan hal yang menarik minat kita, serta jangan batasi diri dengan pendapat orang lain, atau dengan artian menghargai pendapat orang lain. Sekian dan terima kasih.
Oke baik, perkenalkan nama saya Farani Ornidapa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian, langkah-langkah penelitian ilmiah. Secara sederhana, Santrok 2021 menyusun langkah-langkah meliputi yang pertama perumusan masalah. Seorang penelitian harus lebih dahulu mencari dan mengetahui secara pasti masalah apa yang akan diteliti. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data. Data yang terkumpul dianalisis sesuai dengan jenis penelitian tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada diri saya. Perkenalkan, nama saya Farhan Marwan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi yang berkaitan dengan langkah-langkah penelitian ilmiah. Berikutnya yaitu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan merupakan hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian dan juga bisa didapat dari analisa yang dilakukan sebelumnya. Yang terakhir adalah merevisi kesimpulan dan pembuatan teori, yaitu merupakan hasil penelitian harus direvisi ulang karena pada dasarnya hasil dari setiap penelitian itu belum tentu benar secara keseluruhan. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Agnes Monica Putri Dei. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis metode penelitian. Nah, di sini jenis-jenis metode penelitian ada 3. Yang pertama studi kasus, yaitu studi kasus individu atau wilayah. Yang kedua studi longitudinal atau jangka waktu panjang dan bulan atau tahun. Dan yang ketiga lintas budaya, yaitu perbandingan antar budaya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Filomena Since. Di sini saya akan membawakan materi yang mengenai jenis-jenis teknik pengumpulan data penelitian. Nah, yang pertama observasi atau pengamatan secara langsung maupun tak langsung. Nah, teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian observasi, tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika survei, misalnya meneliti sikap dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Nah, yang kedua, kuesioner atau angket. Kuesioner yang artinya teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat memilih teknik pengumpulan data kuesioner ini. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan responden. Nah, yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Monica Putri Dei. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis teknik pengumpulan data dan penelitian. Yang berikutnya yaitu tes-tes psikologis. Nah, ini tujuannya untuk mencapai pemahaman dari gambaran aspek-aspek. Lalu yang terakhir catatan dokumentasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri yang telah mempresentasikan dan menjelaskan apa itu kreativitas dan bentuk-bentuk apa saja yang ada dalam kreativitas itu sendiri. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih karena telah menonton video edukasi ini.